Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursyana Permataningsih dari kelas 11 MIPA A, kelompok 5, absen 29 akan menjelaskan mengenai reproduksi bagian ASI dan keluarga berencana. Mari simak penjelasan dari saya. ASI. ASI merupakan suatu emulsi dalam larutan protein, laktosa dan garam-garam organik yang disekresikan oleh kedua belah kelenjar payudara ibu pasca melahirkan dan berguna sebagai makanan bayi. Istilah-istilah dalam ASI yang kita kenal ada 3, yaitu ASI eksklusif, ASI predominan, serta ASI parsial. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan dalam waktu 6 bulan tanpa memberikan makanan atau minuman pendamping. ASI predominan merupakan ASI yang diberikan kepada bayi sejak usia 0,6 hingga 6 bulan ditambahkan dengan pemberian minuman lain. ASI parsial. ASI parsial merupakan ASI yang diberikan pada anak sejak lahir. Di samping juga diberi tambahan makanan padat. Komponen dan jenis-jenis ASI. Jenis-jenis ASI yang akan saya jelaskan di sini ada 3 jenis. Yang pertama ada ASI kolostrum, yang kedua ada ASI masa transisi, dan yang terakhir ada ASI matur. Baik, saya akan membahas ASI kolostrum. ASI kolostrum adalah ASI yang keluar pertama kali. Berbeda dengan warna ASI dan susu pada umumnya, ASI kolostrum memiliki warna putih agak kekuningan. Jika dilihat dengan seksama, kolostrum mungkin tampak lain ketimbang warna ASI yang seharusnya. Bahkan, tekstur kolostrum itu sendiri cenderung lebih kental daripada ASI dan susu kebanyakan. Itulah mengapa tidak sedikit ibu yang belum memahami, bahkan mengira kolostrum merupakan jenis ASI yang kurang baik. Kolostrum sendiri kaya akan berbagai zat gizi yang baik untuk bayi. Protein merupakan salah satu kandungan yang terdapat di dalam kolostrum. Selain protein, ASI kolostrum juga tinggi kandungan vitamin, larut lemak, mineral, serta imunoglobulin. Imunoglobulin adalah antibodi yang diberikan dari ibu ke bayinya guna memberikan imunitas atau sistem kekebalan tubuh pasif. Ya, ASI ini diproduksi dari hari pertama hingga hari keempat. Lalu yang kedua ada ASI masa transisi. Setelah produksi kolostrum habis, sekitar 7 hingga 14 hari setelah melahirkan, jenis ASI akan berubah. Perubahan ASI inilah yang dinamakan transisi. Hal ini dikarenakan ASI masih akan mengalami perubahan. Jadi, ASI masa transisi ini merupakan fase peralihan dari ASI kolostrum hingga menjadi cairan yang sesungguhnya atau yang disebut sebagai ASI matur. Tekstur dan warna dari ASI ini sendiri merupakan kombinasi antara kolostrum dan ASI matur. Warna ASI jenis transisi biasanya terlihat kekuningan di awal dengan tekstur agak kental, namun seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya ASI yang dikeluarkan, ASI transisi akan mulai terlihat berwarna putih dengan tekstur yang lebih cair. Yang terakhir, ada ASI matur, juga disebut sebagai jenis ASI matang sesuai dengan namanya. ASI matang merupakan salah satu macam ASI yang diproduksi di tahap terakhir. ASI matur kira-kira baru mulai keluar sekitar 2 minggu pasca kelahiran, alias setelah produksi ASI transisi habis. Biasanya ini ada di hari ke-15 setelah melahirkan. Berdasarkan American Pregnancy Association, sekitar 90% ASI matur atau matang terdiri atas air dan 10% sisanya mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Banyaknya kandungan air di dalam ASI matur berguna menjaga bayi agar tetap terhidrasi dengan baik. Sementara kandungan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak dibutuhkan untuk menyediakan energi sekaligus mendukung tumbuh kembang bayi. Tekstur dan warna ASI matur sendiri ini berwarna putih seperti susu pada umumnya. Namun, warna ASI matur bisa berubah, entah terlihat agak orange, kuning, atau hijau. Ini juga tergantung bagaimana asupan yang diterima oleh sang ibu. Bahkan
ASI matur juga bisa terlihat agak kemerahan atau coklat. Hal ini diakibatkan dari adanya darah yang berada di saluran susu atau puting. Nah, darah ini biasanya berasal dari puting ibu yang terluka hingga akhirnya masuk ke dalam aliran ASI. Sedikit berbeda dengan jenis ASI kolostrum dan transisi, ASI matur atau matang terbagi menjadi dua tekstur. Tekstur ASI matang yang pertama yakni foreign milk dan yang kedua adalah hind milk. Foreign milk merupakan jenis ASI matur yang keluar dari awal menyusui dengan tekstur cair karena mengandung sedikit lemak. Sementara hind milk adalah jenis ASI yang keluar di akhir menyusui dengan tekstur kental karena mengandung banyak lemak. Atas dasar inilah ibu menyusui dianjurkan untuk memberikan ASI kepada bayi sampai tuntas agar tidak melewatkan kandungan lemak di dalamnya. Jika bayi sudah keburu kenyang sebelum menyusu sampai akhir, ibu bisa mengalihkannya dengan memompa ASI menggunakan pompa elektrik ataupun manual. ASI perah ini bisa juga disimpan agar tetap awet dalam jangka waktu tertentu sampai diberikan kepada bayi. Lalu, kandungan apa saja yang terdapat dalam ASI? Kandungan yang terdapat dalam ASI ada 5, yaitu lemak, karbohidrat, protein, mineral, dan zat besi, serta imunoglobulin. Siklus terbentuknya ASI. Ada beberapa siklus terbentuknya ASI. Yang pertama, ada stadion pembentukan ASI atau laktogenesis 1. Terjadi kurang lebih pada kehamilan 20 minggu. Di sini mulai terjadi pembesaran dan alveolus serta lobulus yang dibutuhkan akan menghasilkan ASI. Progesteron dan estrogen, maka tidak heran ada beberapa ibu hamil yang diminta pada trimester ketiga mulai mengeluarkan kolostrum, tapi jumlahnya masih sedikit. Sel-sel penghasil ASI memang sudah mulai aktif sejak masa kehamilan, namun belum siap untuk menyusui. Lalu yang kedua, ada laktogenesis 2. Nah, akhir kehamilan sampai persalinan 48 jam hingga 72 jam. Jadi, tingkat progesteron dan estrogen yang semula tinggi langsung turun drastis, tetapi masih sedikit di peredaran darah, sehingga aktivitas keselamatan minimal terhadap kerja prolaktin masih ada. Itulah menjelaskan ASI permulaan, yaitu kolostrum pada 1 hingga 2 hari pertama belum keluar. Kalimat belum perlu kita garis bawahi, karena sebenarnya kolostrum sudah keluar begitu bayi mulai menyusu. Salah satu faktor perangsang kuat dua hormon ini yang dapat membantu berhasil melahirkan IMD atau inisiasi menyusu dini yang segera dilakukan, yaitu minimal 1 jam di dada ibu. Produksi kolostrum menyesuaikan kebutuhan bayi baru lahir dan kapasitas lambung energi bayi. Lalu yang ketiga ada laktogenesis stadium 3 atau galaktopoiesis. Mempertahankan produksi dan lancarnya mulai dari hari keempat hingga ke-14. Masa-masa penting ini adalah masa di mana bayi akan dapat menyusu langsung dari payudara. Semakin bayi menyusu dengan perlekatan yang baik, akan semakin banyak pula ASI yang diberikan dan dikeluarkan. Ini yang menjelaskan teori permintaan dan penawaran. Menghindari DOT karena bayi akan lebih nyaman menyusu dengan DOT, menyusut langsung ke payudara. Meningkatkan resiko di mana sih putingnya? Lalu yang keempat ada involusi, mengurangi payudara. Membahas bayi tidak menyusu dan ASI tidak dikeluarkan mulai 40 hari setelah bayi berhenti menyusu. Lalu di sini ada refleks-refleks penting dalam menyusui. Ya, ada 2 jenis refleks penting dalam menyusui, yaitu pertama ada refleks prolaktin. Refleks prolaktin adalah begitu bayi menyusu, maka akan dikirim sinyal-sinyal ke hipotalamus di otak, hipofis anterior, untuk menghasilkan hormon prolaktin. Prolaktin akan digunakan dalam darah dan masuk ke payudara, alveolus untuk mengeluarkan ASI. Lalu ada refleks let down, oksi atau
oksitosin. Bersamaan dengan dihasilkannya prolaktin dari hipofis anterior, rangsangan isapan bayi ada yang berkembang menjadi hipofis posterior sehingga mengeluarkan oksitosin. Oksitosin masuk ke peredaran darah, lalu masuk ke rahim untuk menstimulus kontraksi otot rahim, dan masuk ke payudara untuk membantu otot-otot payudara agar dapat membantu air susu yang telah dibuat di alveolus untuk pindah ke ASI, lalu ditampung di areola dan akan bermuara ke puting. Refleks kadang-kadang sampai membuat ASI menyemprot keluar. Di sini saya akan menjelaskan posisi menyusui yang benar. Nah, di sini ada macam-macam posisi menyusui. Yang pertama, posisi menyusui balita pada kondisi normal. Yang kedua, ada posisi menyusui bayi baru lahir yang benar di ruang perawatan. Yang ketiga, ada posisi menyusui bayi bila ASI penuh. Yang keempat, ada posisi menyusui bayi baru lahir yang benar di rumah. Yang kelima, ada posisi menyusui bayi kembar secara bersamaan. Lalu, apa sih manfaat ASI bagi ibu dan bayi? Nah, manfaat ASI bagi bayi itu sendiri yang pertama ada melindungi bayi dari kuman, menyediakan nutrisi lengkap bagi tubuhnya sebagai jaminan asupan yang higienis dan aman, membuat bayi tumbuh sehat dan cerdas. Yang paling penting adalah memperkuat ikatan atau bonding antara ibu dan bayi. Lalu, apa sih manfaat ASI itu sendiri bagi ibu? Yang pertama, di sini ada mengurangi resiko kanker, menghemat biaya. Dengan ibu memberikan ASI, secara tidak langsung ibu sudah menghemat biaya membeli susu formula. Lalu ada menjaga lingkungan. Yang keempat dan yang terakhir adalah membantu memberi jarak pada kelahiran. KB atau keluarga berencana. Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Tujuan umumnya meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan NKKBS, norma keluarga kecil bahagia sejahtera, yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran, sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Tujuan khususnya sendiri adalah meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi. Yang kedua, menurunnya jumlah angka kelahiran bayi di tengah bonus demografi. Yang ketiga adalah meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran. Jenis alat-alat KB. Jenis alat-alat KB yang akan saya jelaskan ada beberapa jenis. Yang pertama ada tubektomi. Tubektomi adalah pemotongan saluran indung telur, tuba palopi, sehingga sel telur tidak bisa memasuki rahim untuk dibuahi. Yang kedua ada paksektomi. Paksektomi adalah operasi kecil bedah minor yang dilakukan untuk mencegah transportasi sperma pada testis dan penis. Kondom atau jaswadi adalah alat kontrasepsi atau alat untuk mencegah kehamilan atau penularan penyakit kelamin pada saat bersenggama. Lalu ada pil KB. Pil KB merupakan metode kontrasepsi bentuk tablet yang mengandung hormon estrogen dan progesteron atau hanya progesteron saja. Suntik KB adalah kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon progestogen, progestin yang serupa dengan hormon alami wanita, yaitu progesteron. Lalu ada KB susuk atau dalam medis dikenal sebagai KB implan. Adalah tabung plastik kecil dan fleksibel seukuran korek api yang berisi hormon untuk mencegah kehamilan. Nah, yang terakhir ada IUD. Adalah alat kontrasepsi plastik berbentuk huruf T kecil yang ditempatkan di dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Di sini ada beberapa mitos dan fakta alat-alat kontrasepsi atau alat-alat keluarga berencana. Mitosnya alat kontrasepsi tidak dibutuhkan bagi wanita usia lebih dari 35 tahun. Faktanya,
Selama wanita tersebut belum mengalami fase menopause, masih ada peluang hamil dan alat kontrasepsi tersebut masih diperlukan. Nah, saya akan membahas mitos dan fakta berdasarkan alat-alatnya. Mitos dari pil KB. Mitosnya pil KB dapat membuat wanita ataupun pria menjadi gemuk. Faktanya, kalau kita menjalani pola hidup sehat, tidak merokok, sering kontrol ke dokter, bobot tubuh tidak akan naik. Lalu ada mitos suntik KB. Suntik KB mitosnya akan membuat seseorang menjadi jerawatan. Faktanya, jerawatan karena ketidakseimbangan hormon yang bisa saja terjadi karena tidak teratur dalam menggunakan suntik KB hormonal. Lalu ada mitos IUD. IUD atau spiral, mitosnya akan menjadi geser. Faktanya, asal rutin kontrol ke dokter, lokasi IUD di dalam rahim bisa dicek. Lalu ada lagi mitos dari IUD atau spiral, yaitu bikin rahim kering dan susah head. Faktanya, IUD dan alat kontrasepsi mekanik tidak akan mengganggu siklus menstruasi. Lalu ada mitos pil KB. Mitos pil KB yaitu adalah bikin seseorang menjadi mudah marah dan akan mengurangi nafsu makan. Faktanya hanya sugesti, tidak ada hubungan antara pemakaian KB dengan amarah ataupun nafsu makan. Nah, di sini juga masih ada mitos mengenai IUD tadi. Ada orang beranggapan IUD bisa menancap di kepala bayi. Faktanya tidak menancap, tapi menempel di kepala bayi karena ikut keluar bersama bayi saat persalinan. Ada juga mitos yang mengatakan IUD bisa mengganggu kesuburan. Faktanya, resiko gangguan kesuburan terjadi saat wanita yang menggunakan IUD mengalami infeksi seksual menular. Sekian presentasi dari saya untuk menjalankan tugas yang diberikan Ibu Trivi Ferry. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.